Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Liana Yuseli, NIM 190563201131. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Administrasi Pembangunan, yaitu terkait tentang partisipasi pembangunan. Langsung saja ke materinya, yaitu Partisipasi. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation, yaitu pengambilan bagian atau keikutsertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang pada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Menurut Slamet dalam Suryono, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Supriyadi, diartikan sebagai ikut serta masyarakat efektif membutuhkan kesiapan dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan dukungan rakyat terhadap rencana pembangunan yang dirancang oleh dengan adanya dukungan dari pemerintah. Menurut Conyers, alat yang berguna untuk memperoleh info yaitu alat yang berguna mengenai keadaan atau kondisi, di mana sikap dan harapan masyarakat. Tanpa kehadiran masyarakat, maka pembangunan akan gagal. Why someone participate, atau mengapa seseorang berpartisipasi? Seorang berpartisipasi dikarenakan dengan adanya partisipasi dapat membangun rasa persatuan. Selain itu, dapat membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya perbedaan-perbedaan, baik secara etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi partisipasi. Di sini ada 5 faktor, yaitu yang pertama usia, di mana faktor ini yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Kedua, jenis kelamin, di mana nilai yang cukup lama dominan dalam kultur. Yang ketiga yaitu pendidikan, dapat dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Yang keempat, pekerjaan dan penghasilan, di mana pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperoleh. Yang kelima yaitu yang terakhir, lamanya tinggal. Seseorang semakin lama ia tinggal, maka semakin besar pula partisipasinya dalam lingkungan tersebut. Slide selanjutnya yaitu bentuk partisipasi. Yang pertama, menjadi anggota kelompok di masyarakat. Yang kedua, melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga, melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, ikut andil dalam proses pembagian atau pengambilan keputusan. Yang kelima, bagaimana memanfaatkan hasil dari kegiatan masyarakat. Selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis partisipasi. Jenis-jenis partisipasi dibagi dua, yaitu partisipasi nyata dan partisipasi tidak nyata, di mana partisipasi nyata terdiri dari uang, tenaga, harta benda, dan keterampilan. Sedangkan partisipasi tidak nyata terdiri dari buah pikiran seperti ide dan gagasan. Dan selanjutnya itu ada sosial, pengambilan keputusan, dan yang terakhir representatif. Baiklah, selanjutnya itu derajat kesukarelaan partisipasi. Dapat dilihat di sini ada 5 derajat kesukarelaan. Yang pertama, partisipasi spontan. Bagaimana peran serta masyarakat yang tumbuh dikarenakan adanya motivasi intrinsik. Dalam motivasi ini berupa adanya pemahaman dan keyakinan. Yang kedua yaitu terinduksi, di mana peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik. Biasanya adanya pengaruh ataupun dorongan dari dalam ataupun dari luar. Yang ketiga yaitu tertekan oleh kebiasaan.
di mana peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagai layaknya warga pada umumnya, atau peran ikut serta untuk mematuhi kebiasaan nilai-nilai norma yang dianut masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu yang keempat, tertekan oleh sosial ekonomi. Di sini dapat dilihat bahwa bentuk dari peran serta yang dilakukan karena adanya rasa takut kehilangan dari status sosial atau menderita kerugian, dan juga tidak memberikan manfaat dari suatu kegiatan. Yang terakhir yaitu yang kelima, tertekan oleh peraturan. Di sini adanya aturan, maka orang tersebut akan memiliki rasa takut untuk dapat menerima hukuman atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di daerah setempat. Slide selanjutnya yaitu tipologi partisipasi atau tipe partisipasi. Di sini ada 7. Yang pertama, partisipasi pasif atau manipulatif. Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi. Yang kedua, partisipasi informatif. Bagaimana masyarakat berpartisipasi menjawab pertanyaan dari penelitian. Yang ketiga, partisipasi konsultasi. Orang luar dapat mendengar, menganalisa, dan memberikan solusi. Yang keempat yaitu partisipasi insentif. Berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya demi mendapatkan upah, ganti rugi, dan sebagainya. Yang kelima, partisipasi fungsional. Masyarakat dapat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan dari suatu proyek. Yang keenam, partisipasi interaktif. Masyarakat ikut serta andil dalam perencanaan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, self-mobilization, di mana masyarakat inisiatif secara bebas, tidak dipengaruhi oleh pihak lain, masyarakat yang memegang kendali atas pemanfaatan yang ada. Berikutnya yaitu slide terakhir. Di sini ada syarat tumbuhnya dari suatu partisipasi. Yang pertama, adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Yang kedua, adanya kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi. Yang ketiga, adanya kemauan masyarakat dalam melakukan berpartisipasi. Sebelum penutupan, maka saya akan tambahkan sedikit materi yang tidak ada di dalam slide, yaitu masalah dalam partisipasi masyarakat. Yang pertama, adanya pemahaman makna partisipasi. Yang kedua, adanya sifat otoriter dari individu ataupun kelompok. Yang ketiga, adanya peraturan yang banyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.